Berita rencana pernikahan Tessa Kaunang dengan Sandy Tumiwa semakin gencar beredar. Kabarnya, sepasang sejoli ini akan melangsungkan pernikahan bulan Agustus nanti. Kabar itu diperoleh dari perancang busana pengantinnya Tessa, Dimas Mahendra Danukusumo. Mengingat waktu pernikahan yang makin mepet, tentunya Tessa juga kian sibuk menyiapkan perhelatan. Seperti apa? Ya itu sih kabarnya. Jadi kalau Bagus punya darah seni, ya kita sebisa mungkin mendukung dengan karya-karya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat anak-anak, buat wanita Indonesia atau perempuan Indonesia. Keduanya bahkan dikabarkan sudah menikah di Bali. Pilihan untuk menikah juga harus didasari sikap bebas dan merdeka. Tak ada orang yang bisa mendikte kapan Huges harus menikah. Tak ada orang yang bisa memaksa Huges untuk mengumumkan hari pernikahannya. Oh, kayaknya harus saya sembunyikan. Nggak, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya nanti kalau saatnya dibuka, dibuka. Kalau saatnya belum, ya belum. Hanya saja Huges tak bisa menyembunyikan cincin yang melingkar di jari manisnya. Cincin itu sama persis dengan cincin yang dikenakan kekasihnya. Pertanda apakah ini? Cincin apa? Betul, Oh, Saya enggak. perhatikan sama persis ukir-ukir tangannya juga. Masa sih? Enggak. Ini cincin. Ini iya dari emas-emas. Ini stylenya Indian. Gitu. Enggak, kita beli. Kita lagi. Pemirsa, Sheila on 7 pecahkan rekor muri. Kemarin band asal Jogja ini menggelar talk show selama 1 jam penuh yang disiarkan oleh 109 radio di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan. Jika Sheila on 7 mulai menunjukkan eksistensinya, nasib kurang beruntung menimpali finalis Indonesian Idol 3. Lee harus tersingkir dari ajang spektakuler. Berita yang tidak kalah hebohnya datang dari personil Tofu Fla Priscilla. Ia berani menunjukkan kemolekan tubuhnya di majalah Playboy Indonesia edisi kedua. Dan seperti apakah foto-foto Fla Priscilla di majalah pria yang masih kontroversial tersebut? Anda penasaran? Ini dia liputannya. Kendati kontroversi penerbitan majalah Playboy Indonesia edisi perdana belum mereda, Rabu lalu Playboy Indonesia menerbitkan edisi keduanya. Fla Priscilla, personil grup Tofu, dipilih menjadi model majalah pria tersebut. Keputusan Fla menerima tawaran sebagai model majalah kontroversial itu sudah barang tentu merupakan langkah berani. Pasalnya, pada edisi perdana, Andara Early serta sejumlah jajaran Playboy Indonesia harus berhadapan dengan pihak berwajib lantaran dinilai melanggar pornografi. Dari kejadian itu, Fla pasti sadar kalau kemunculannya akan menuai protes keras dari banyak elemen masyarakat. Kalau masalah takut apa enggaknya, segala sesuatu tuh pasti ada konsekuensinya. Saya sebagai pelaku entertainment, kebetulan saya di sini bertindak sebagai orang yang difoto atau seperti model, something like that. Saya melakukannya dengan profesional, tapi pada awalnya nggak asal terima aja. Mereka memberikan konsep dan saya pelajari konsep tersebut dan semua pemotretan itu belajar berjalan sesuai dengan sangat profesional dan tidak melanggar pornografi. Pertimbangan dari suami ya baik-baik aja. Dari pertama kali ditawarin juga saya meeting pertama selalu didampingi suami saya dan saya selalu bicara dengan keluarga saya dan sebagainya gitu. Karena memang kecuali kalau di Fla pakai baju yang gini mungkin saya nggak boleh juga gitu. Karena memang konsepnya sangat tidak melanggar pornografi, that's why I take this chance. Fla kebetulan tidak pernah pose untuk majalah laki-laki ya, baru sekarang ini gitu. Jadi emang kita pilih-pilih sekali gitu. Tapi yang kita putusin itu ya emang seperti Fla berfoto sebagai model di majalah biasa lainnya. Fla menampilkan pose-posenya yang terlihat feminim dengan balutan gaun-gaun malam. Barangkali oleh sebagian kalangan, penampilan Fla ini wajar-wajar saja. Namun sebagian kalangan lain menafsirkan penampilan Fla cukup seronok. Perbedaan persepsi tersebut muncul lantaran hingga kini belum ada batasan jelas soal pornografi. Saya sering sekali difoto-foto oleh majalah fashion dengan baju-bajunya, baju gaun malam yang mungkin sedikit terbuka. Gak beda jauh sama seperti itu, cuma ini konteksnya karena ini majalah Playboy yang mungkin sedang heboh aja. Kalau Fla yang notabene seorang penyanyi mulai menekuni dunia model, lain halnya dengan Sheila on 7. Grup asal Jogja ini mencetak rekor baru di Museum Rekor Indonesia.
Kemarin selama 1 jam, Sheila on 7 menyiarkan talk show yang bertajuk Sheila on 100 Break the Record for Jogja secara serentak di 109 radio yang tersebar di 56 kota se-Indonesia. Selain secara interaktif menyapa para Sheila Gang, sebutan para fans Sheila on 7, acara ini sekaligus menjadi media promosi album anyar mereka yang berjudul 507. Dari hasil penjualan album tersebut, sebanyak 100 juta rupiah akan disumbangkan ke para korban bencana gempa di Jogja dan sekitarnya. Ini kan dari dulu kan biasanya dari Sony BMG mereka melakukan terobosan-terobosan baru dalam promo. Dan ini mungkin salah satu strategi promo mereka yang baru juga. Dan kita sangat merasa amat bangga menjadi bagian dari promo yang baru ini. Dan dan kebetulan bertepatan dengan 10 tahun Sheila on 7 gitu. Hasilnya seperti apa, kayak gimana ya itu kan memang terus bikin album yang bagus. Nah, itu dia. Itu keputusan ada di tangan masyarakat Indonesia kan. Apakah Sheila on 7 akan tetap mempertahankan atau gimana? Tapi yang jelas kita jangan sampai mengeluarkan album yang hasilnya nggak maksimal. Sheila on 7 berjuang untuk tetap eksis di panggung musik Indonesia. Sedangkan para finalis Indonesian Idol 3 ini sedang merintis jalan menuju dapur rekaman. Kemarin malam spektakuler Indonesian Idol 3 kembali dilangsungkan. Salah satu dari mereka harus tersisih. Maka dari itu masing-masing finalis mempertontonkan penampilan terbaik mereka guna mendapatkan apresiasi dari pemirsa. Dari hasil polling SMS, Sisi, Lee, dan Dirli mendapat posisi yang tidak aman. Namun rupanya hoki belum berpihak pada Lee. Lee mau tak mau harus tersingkir. Saya perasaannya ya sedih ya, saya sedih. Saya harus meninggalkan banyak hal. Saya meninggalkan teman-teman saya. Saya meninggalkan sesuatu kehidupan yang baru saya temukan. Menurut saya Lee juga tadi kurang maksimal tampilnya. Walaupun kita sempat memprediksikan bahwa Maria yang harusnya tersisi duluan. Tapi saya juga udah lama concern terhadap Lee karena saya selalu merasa dia belum nemuin color yang pas buat vokal dia. Pemirsa, Tessa Kaunang akan melangsungkan pernikahan dengan pemain sinetron Sandy Tumiwa pada bulan Agustus nanti. Bahkan busana pengantinnya sudah disiapkan. Kabar bahagia itu kami peroleh dari perancang busana pengantin Tessa. Tapi mengapa ya pemirsa, kok Tessa Kaunang masih malu-malu mengakui rencana pernikahannya? Mau tahu jawabannya? Inilah Gospot. Berita rencana pernikahan Tessa Kaunang dengan Sandy Tumiwa semakin gencar beredar. Kabarnya sepasang sejoli ini akan melangsungkan pernikahan bulan Agustus nanti. Kabar itu diperoleh dari perancang busana pengantinnya Tessa, Dimas Mahendra Danukusumo. Mengingat waktu pernikahan yang makin mepet, tentunya Tessa juga kian sibuk menyiapkan perhelatan. Seperti apa? Ya itu sih kabarnya. Jadi kalau misalnya pemikiran sih memang ada ke sana, tapi belum tahu kapannya. Kalau bulan Agustus itu ya nggak tahu siapa yang bilang. Ngobrol-ngobrol seperti apanya sih udah, tapi untuk nentuin kayak kawin nikahnya kapan, terus di mana itu ya belum pasti. Kalau yang di pemberkatan itu karena itu sebetulnya itu lebih inti ya, karena itu kan suatu saat yang memang berurusan dengan manusia dan Tuhan gitu ya. Jadi lebih sakral. Jadi saya rasa saya yang kesana itu mau lebih kelihatan lembut, suci gitu. Terus kalau yang untuk resepsinya ya gitu. Resepsinya lebih glamour, lebih simple, lebih menyesuaikan ke kondisi perhelatan gitu. Tessa enggan membuka diri soal pernikahannya. Barangkali ia tak ingin mempublikasi pernikahannya, lantaran Tessa ingin menjalani pernikahannya dengan penuh kesakralan. Kayaknya sih untuk
melangkah ke jenjang yang lebih serius itu udah siap dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu, dari pacar yang mana gitu kan. Tapi memang kan belum dikasih jodoh sama Tuhan. Nah, kalau misalnya sampai yang sekarang pun bisa, ya bersyukur aja sama Tuhan karena kan memang kan berdoanya pengen dapet jodoh. When you